Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, ketemu lagi dengan Finatronic Malang. Kali ini saya akan sharing mengenai beban yang sesuai untuk inverter Modify Wave. Mungkin dari beberapa sobat ada yang nanya, beban apa sih yang cocok untuk inverter ini? Atau kalau misalnya inverter ini saya pakai untuk beban ini, atau beban macam ini, apakah nanti tidak terjadi kerusakan pada peralatan saya dan seterusnya? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu timbul di hati sobat semua ya. Jadi kali ini saya akan sharing membahas itu, mudah-mudahan nanti bisa ada pencerahan atau terjawab lah ya, seperti apa beban yang cocok untuk inverter ini. Jadi nanti akan diulas mulai beban yang cocok dan beban yang kurang cocok atau yang bisa menimbulkan kerusakan pada peralatan tersebut kalau kita memaksakan menggunakan sumber listrik dari inverter Modify ini. Oke, lanjut ya. Jadi sebelumnya kita mesti memahami dulu inverter Modify itu seperti apa. Jadi inverter secara umum adalah peralatan yang digunakan untuk mengubah arus DC menjadi AC. Jadi ibaratnya inverter ini adalah generator secara elektronik ya sobat ya. Sehingga dari arus yang DC tadi mungkin dari baterai, dari solar dan seterusnya diubah menjadi arus AC yang bisa digunakan untuk menyalakan peralatan rumah kita. Seperti itu. Kemudian untuk inverter Modify itu sendiri, jadi Modify Wave itu sendiri adalah inverter yang dimana outputnya itu ya kan adalah gelombang sinus yang dimodifikasikan. Seperti itu. Artinya kalau di sini gelombang sinus itu adalah yang warna biru, sinus murni ini adalah gelombangnya halus ya ini ya. Seperti itu. Dari gelombang atas kemudian ke bawah ya kan itu halus. Lah ini dimodify artinya apa? Jadi di titik-titik tertentu ini nggak halus seperti ini, tapi ada modify sehingga ada saat-saat di mana ada timbul spike atau tegangan tato naik. Misalnya nih coba kita lihat ya. Dari 0 tato naik spike seperti ini. Kemudian normal berapa naik lagi dan seterusnya. Maaf, kursornya agak lambat nih. Ini kita lihat. Dari di sini langsung naik spike. Kemudian normal lagi naik lagi di sini. Kemudian turun menuju gelombang terendah, 0 lagi ngejut dan sebagainya. Sama negatifnya juga seperti itu sobat semua ya. Lah ini bayangkan ketika ada beban induktansi yang ada putaran motor, putarannya pasti akan tidak smooth ya, akan ngejut-ngejut seperti itu. Nah ini dari 0 atau ngejut dan seterusnya. Inilah yang dimaksud gelombang Modify Wave. Jadi gelombang sinusoida yang dimodifikasi sehingga kurang cocok sepertinya untuk peralatan-peralatan yang menggunakan induktasi dan pergerakan putaran motor karena akan ngejut-ngejut nanti dia. Seperti itu. Kalau masalah gelombang sinusoida yang murni atau yang pure sine wave tidak usah kita bicarakan ya, artinya semua beban pasti cocok. Karena gelombangnya seperti apa yang punya listrik PLN yang sama, seperti itu. Itu sobat ya yang harus kita pahami. Kemudian beban apa aja sih yang sesuai untuk inverter Modify ini? Jadi beban yang cocok yang sesuai ya. Jadi beban-beban yang bisa berfungsi dengan baik di inverter ini adalah ini ada PC ya, kemudian laptop bisa juga, atau mungkin pemanggang roti ini ya, seperti itu, atau mungkin solder bisa, atau setrika. Jadi beban-beban yang non induktif. Jadi bisa berfungsi itu biasanya beban-beban elektronis, kemudian juga beban non induktif. Jadi beban non induktif yang ada putaran atau kumparan. Kalau ini kan nggak ada ya, jadi pemanas dipakai elemen, jadi bisa. Kemudian solder pun bisa, setrika bisa. Nah ini seperti itu. Nah ini juga bisa televisi misalnya, atau cas HP, atau mungkin pemanas ya. Ini bisa, atau mungkin ini. Itu bisa karena isinya adalah berupa elemen. Jadi nggak ada beban, nggak ada induktansi atau kumparan atau putaran motor seperti itu. Jadi inilah yang bisa ya berfungsi dengan baik di inverter Modify Wave seperti itu sobat. Oke lanjut ya.
Kemudian beban apa aja sih yang tidak sesuai atau mungkin kurang berfungsi dengan baik? Dari pemahaman awal tadi sudah dijelaskan bahwa modify wave ini berpengaruh pada induktansi dan putaran atau hal-hal yang bergerak atau mungkin motor listrik ya istilah umumnya. Jadi mungkin yang kurang berfungsi dengan baik seperti apa ya? Mungkin yang jelas ya ini pompa karena ada motornya, mungkin mesin cuci, kipas angin. Nah, kalau kipas angin untuk yang di rumah-rumah itu kalau memang harinya panas bisa dipaksakan aja, memang yaitu tadi karena gelombang tadi itu berpengaruh pada perputaran yang halus, itu bisa dipaksakan, hanya memang agak mendengung lah, itulah tadi karena putarannya itu tidak halus karena ada puncak kondisi di mana dia dari 0 volt kemudian ngejut ke atas, terus itu yang mempengaruhi seperti itu. Ini pun saya udah pengalaman masalah kipas hari panas juga kita pakai, tapi akan memang mendengung memang seperti itu ya. Ini juga ada vacuum cleaner karena ada motor listriknya ya, blender juga gitu, kemudian mesin jahit sama, jadi terpengaruh. Mungkin bekerja hanya kurang berfungsi dengan baik karena gelombangnya modify wave. Kemudian juga mungkin mesin fotokopi, laser printer jet, kemudian juga microwave atau mungkin kulkas, AC apalagi, atau mungkin pembuat kopi. Nah inilah yang beban-beban yang tidak cocok atau kurang berfungsi dengan baik ketika kita menggunakan inverter modify wave. Seperti itu. Nah, saran saya kalau memang bebannya yang di bawah ini ya kita menggunakan inverter yang pure sine wave. Jadi betul-betul gelombangnya sinusoidanya itu persis seperti PLN. Jadi memang itu sehingga semua peralatan ini berfungsi dengan baik. Kaitannya sama induktansi atau beban kumparan atau motor listrik ya, itu akan berfungsi dengan baik di inverter pure sine wave. Mungkin itu aja sobat ya, mudah-mudahan bisa membantu, kemudian juga bisa memberikan informasi ke sobat semua ya, kira-kira ada gambaran bahwa oh berarti sekarang saya mesti menggunakan inverter ini atau inverter ini dan seterusnya. Demikian apa yang bisa saya infokan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.